pada Sekolah Minggu Online GKJ Mergansan. Hari ini Bu Lisa ditemani oleh Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo Bu Lisa. Apa kabar hari ini Mbak Putri? Hari ini saya kabarnya baik, sehat. Tapi akhir-akhir ini saya sering sedih karena sudah setahun lebih saya tidak bersekolah minggu, tidak sekolah, tidak bertemu dengan teman-teman maupun yang di gereja dengan di sekolah, dan juga guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah. Oh, itu yang membuat Mbak Putri sekarang merasakan sedih. Iya. Nah, apa yang dirasakan Mbak Putri saat ini mungkin juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Ini karena pandemi COVID-19 belum berakhir, masih ada di sekitar kita. Jadi banyak kegiatan dan aktivitas kita harus dilakukan di rumah saja. Nah, itu yang kadang membuat kita jenuh dan sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, Mbak Putri dan adik-adik, saat ini kita diingatkan bahwa anak-anak Tuhan harus senantiasa sabar, bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dan tidak boleh lupa untuk selalu berdoa. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu saat ini dengan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan apa, Mbak? Saya bergirang. Ya, kita akan memuji Tuhan, saya bergirang. Kita tepuk tangan ya adik-adik. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Katakan pada saya, Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dan disaksikan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang Katakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dan disaksikan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke adik-adik, setelah kita bernyanyi sebelum firman, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Dik Jeremy. Silahkan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami saat ini mau mulai ibadah sekolah minggu online. Berkati Bu Guru dan teman-teman yang ada di rumah. Berkati ibadah ini awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Terima kasih Dik Jeremy telah memimpin doa. Nah, adik-adik, sekarang kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Bu Lisa mau bertanya dulu ya. Adik-adik, siapa yang setiap hari selalu berdoa? Ayo angkat tangan. Saya. Mbak Putri, Bu Lisa,
Wah, ternyata adik-adik semua juga berdoa, puji Tuhan. Seperti firman yang akan kita dengarkan hari ini, yaitu judulnya apa ya Mbak Putri? Tetap berdoa walaupun hati sedih. Ya, firman yang sangat menguatkan. Mari kita dengarkan bersama yang akan dibawakan oleh Ibu Eni. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah seminggu ya kita nggak ketemu. Nah, coba Bu Eni mau tanya, siapa yang hari ini baru apa ya? Baru bangun tidur? Wah, ternyata semua sudah mandi ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu. Nah, bacaan Alkitab hari ini mau dibacakan oleh teman kita, Mbak Delia. Silakan Mbak Delia. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia masih sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Terima kasih Mbak Delia atas bacaan firman tadi. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Nah, yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami pagi ini. Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan sertai kami. Biarlah firman itu bisa untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi itu bacaannya diambil dari apa ya? Ada yang ingat? Iya, dari Matius 26 ayat 36. Nah, coba Bu Eni mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang pernah sedih?
Ada yang sakit. Terus kenapa lagi? Oh, ada yang mainannya rusak. Kira-kira boleh nggak ya sedih ya? Nah, Bu Eni juga punya cerita nih. Bu Eni itu punya teman. Dia itu namanya Nina. Si Nina itu waktu pagi-pagi mau berangkat sekolah, dia nangis, Mama, Mama. Si ibu tadi gitu, kenapa Nina? Sepatuku rusak, Ma. Si Nina tadi sedih sama adik-adik. Dia terus dipeluk sama ibunya. Nina, kamu jangan sedih. Nah, tahu nggak? Dulu beribuan tahun yang lalu ada loh yang seperti ini. Dia sedih sekali. Tapi dalam kesedihannya itu dia tetap berdoa pada Tuhan. Nah, sekarang coba Nina juga berdoa ya sama Tuhan ya, biar Nina itu tidak sedih lagi. Nah, tahu nggak siapa ya yang dulu pernah sedih itu? Dia sangat sedih sekali. Dia mengajak teman-temannya juga. Dia pergi ke suatu tempat yang namanya Taman Getsemani. Coba kita dengerin ya. Setelah selesai perjamuan makan malam, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya. Dia berjalan bersama ketiga muridnya yang bernama siapa ayo tadi? Iya, bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya itu ke Taman Getsemani. Mereka berjalan bersama. Setelah sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Kalian duduk di sini ya. Kalian berjaga-jaga dan berdoa di sini. Sementara aku mau berdoa dulu. Ketiga murid Tuhan Yesus tadi, dia duduk. Dia berjaga-jaga. Tuhan Yesus bilang, karena Tuhan Yesus itu saat ini sedang sedih sekali. Dia bilang sama ketiga muridnya tadi, dia bilang kalau saat ini dia sangat sedih sekali. Terus Tuhan Yesus tahu, adik-adik, karena sebentar lagi Tuhan Yesus itu mau mengalami kesedihan yang luar biasa. Dia mau mengalami kesengsaraan. Kemudian setelah Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, Tuhan Yesus itu maju, menjauh dari murid-muridnya tadi. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus tadi berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus tadi duduk dan Tuhan Yesus berdoa. Apa ya doanya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tadi berdoa gini, ya Bapa, jikalau boleh, cawan ini berlalu dariku. Tapi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendaknya Tuhan Yesus, hanya kehendak sesuai dengan kehendak Bapa. Adik-adik tahu nggak cawan yang dimaksud dalam doanya Tuhan Yesus tadi apa? Cawan ini yang dimaksud sama Tuhan itu adalah penderitaan. Penderitaan yang akan dialami sama Yesus.
seandainya penderitaan ini bisa dialihkan dari Tuhan Yesus, gimana ya? Tapi karena sudah dijanjikan dalam Alkitab bahwa Yesus itu akan menderita, jadi Yesus tetap menerima. Setelah Yesus itu kembali menemui para muridnya, apa yang terjadi adik-adik? Iya, ketiga muridnya Yesus tadi, dia enak-enak tidur. Dia tidur dengan nyenyak. Terus Yesus bilang, "Hei, murid-murid, teman-temanku, apakah kamu tidak bisa untuk berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam saja untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya nanti kamu juga tidak supaya nanti tetap bisa berjaga-jaga setiap saat dalam kesusahan." Tuhan Yesus tadi, dia bangun terus duduk. Kemudian Tuhan Yesus berdoa lagi yang kedua kalinya. Dia meninggalkan para murid Tuhan Yesus tadi. Kemudian dia berdoa lagi dengan doa yang sama. Dia menyerahkan semua penderitaan yang nantinya yang akan dialami semua sama Yesus nanti. Dia tetap berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus itu selesai berdoa, dia kembali ke murid-muridnya tadi yang sedang tidur dengan nyenyak. Ya, ternyata murid-murid Tuhan Yesus tadi tidak berdoa juga. Dia malah asik dengan tidur nyenyaknya, dengan mimpi-mimpinya. Kemudian Tuhan Yesus kembali berdoa yang ketiga kalinya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus kembali untuk yang ketiga kalinya, ternyata apa yang didapati Tuhan Yesus? Ketiga murid tadi tetap saja tidur. Kemudian Yesus bilang gini, "Sekarang tidurlah." Kok disuruh tidur ya adik-adik? Tuhan Yesus bilang sama ketiga muridnya tadi, "Sekarang tidurlah." Karena, ada karenanya loh. Karena orang yang mau menangkap aku itu sudah dekat. Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu kalau hari ini, malam itu, Tuhan Yesus itu mau ditangkap. Nah, adik-adik, di saat Tuhan Yesus itu sedang sedih, Tuhan Yesus tetap berdoa. Tuhan Yesus tetap menyerahkan apa yang akan dialami nanti, apa yang akan dihadapi nanti, semua diserahkan kepada Bapa. Biarlah apa yang terjadi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Nah, adik-adik, sekarang Bu Eni mau tanya, sebagai anak Tuhan, siapa di sini yang jadi anak Tuhan? Wah, ada berapa? Wah, banyak banget ya yang jadi anak Tuhan ya.
Nah, Bu Eni mau tanya ini, kalau anak Tuhan, kalau sedang sakit, sedang sedih, sedang senang, apakah berdoa? Si Nina tadi, waktu dia sedih, sepatunya rusak, Nina kemudian berdoa pada Tuhan supaya dia tidak sedih lagi. Nah, begitu juga adik-adik ya. Kalau adik-adik sedang sedih, sedang sakit, adik-adik harus berdoa dan menyerahkan kesedihan adik-adik kepada Tuhan supaya adik-adik tidak sedih lagi. Kalau ada yang sakit, adik-adik juga harus berdoa supaya segera sembuh. Nah, seperti ini ya. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa. Saat sedih, saat sakitku tetap berdoa. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Nah, tapi sebelumnya adik-adik kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kita panggil Bu Lisa dan Mbak Putri. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa. Saat sedih, saat sakit tetap berdoa. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Dalam suka dukaku kan tetap berdoa. Saat sedih, saat sakit tetap berdoa. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Nah, adik-adik, walaupun dalam keadaan sedih dan sakit, kita tetap berdoa. Wah, Tuhan Yesus aja yang mengalami penderitaan yang luar biasa, dia tetap berdoa. Nah, sekarang Bu Eni punya kuis buat adik-adik yang ada di rumah. Dengerin ya kuisnya. Siapa nama ketiga murid Tuhan Yesus yang diajak ke Taman Getsemane? Siapa nama ketiga muridnya Yesus yang diajak berdoa ke Taman Getsemane? Oke teman-teman, Bu Eni tunggu ya jawabannya. Nah, terima kasih teman-teman, dan saya serahkan kembali sama Bu Lisa dan Mbak Putri. Terima kasih Bu Eni untuk firman hari ini yang sangat menguatkan. Firman hari ini mengingatkan kita anak-anak Tuhan harus selalu berdoa, ya Mbak Putri? Ya, Yaitu di saat sedih, di saat kita sedang murung, saat kita sakit, saat kita senang, kita harus tetap berdoa seperti Tuhan Yesus. betul, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita. Nah, adik-adik, tadi ada kuis yang sudah dibacakan oleh Bu Eni. Jangan lupa yang sudah tahu jawabannya langsung dijawab pada kolom komentar. Siapa cepat dan tepat pasti akan mendapatkan hadiah. Nah, Mbak Putri dan adik-adik yang terkasih, pagi ini kita sudah memuji, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama.
Dan kita akan mengakhiri sekolah minggu online saat ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh adik kita, Vanessa, silakan. Are you ready, friend? Thank you, God, for the lesson today. Now, we want to continue every activity tell us and protect us. This is namely Amin. Terima kasih adik Vanessa telah memimpin doa penutup. untuk menjaga kesehatan, kita harus melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga menjaga jarak. jarak. Ya, salam sehat selalu. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online saat ini sudah berakhir. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dengan baik dan sampai bertemu pada ibadah minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.